Kenal kita memang udah cukup lama, 2018. Terus kalau misalkan ditanya kita deket mulai bener-bener intens ketemu itu kurang lebih 3 bulan lebih. Tapi memang nggak direncanakan satu sama lain ya, maksudnya emang ya udah mengalir begitu aja kita deket gitu. Tapi kalau untuk intens yang bener-bener sampai gimana-gimananya ya 3 bulanan. Kamu mau jawab apa? Kamu aja. Ya, jadi awal mulai deket, kenapa kita deket banget? Memang awalnya pada waktu itu Evelyn yang ngetek aku duluan. Ini wanita sombong sih sebenarnya. Wanita sombong ini tiba-tiba ngechat duluan, nanya kabar. Ya, biasalah basa-basi, namanya kita udah lama nggak komunikasi gitu. Dari situ kita sering ngobrol, terus aja ketemuan, nongkrong dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Ternyata kayak ada chemistry, kita coba satu sama lain aja, ya udah kita jadi sering jalan habis itu gitu. Nggak pernah ada ngomongin masalah project atau apa sih, nggak pernah. Karena memang meskipun dia nge-DJ terus guanya basicnya nyanyi, kayaknya memang nggak nyambung juga, karena DJ kan musiknya tahu sendiri kayak gimana. Sedangkan gua kalau aliran nyanyi juga lagunya lagu-lagu galau gitu. Tapi Butuh waktu banget sih, gimana ya? usaha lu gimana? Usaha keras nggak sih? Lagi sambil berjalan ya, sambil meluluhkan gitu sih. Ya dia lumayan orangnya, maksudnya mau berusaha dan berjuang sih. Jadi ya kita sama-sama orang yang berjuang untuk memperbaiki diri, untuk berubah dan untuk menjadi lebih baik. Ya kalau bisa sama-sama saling bisa lebih baik ya kenapa enggak gitu aja sih. Daripada sendiri kan lebih enak ada yang nguatin ya. Jadi gini intinya sih, awalnya awal mula kita bisa deket itu karena memang kita curhat satu sama lain ya, dari hati ke hati gitu. Dia pernah gagal dalam rumah tangga, aku pun begitu pernah merasakan kegagalan dalam rumah tangga gitu. Jadi dengan seiringnya berjalan waktu, ketika kita sharing satu sama lain, tiba-tiba ada kecocokan yang dimana kayaknya ada peluang kita untuk lebih dekat gitu ya gitu. Jadi ada beberapa poin-poin yang kayaknya ya udah nggak ada salahnya kita untuk coba lebih dekat lagi gitu. Tapi kita nggak pernah mengukuhkan satu sama lain ketika dari 3 bulan dekat ini, ya udah kita pacaran deh yuk, kita jadian yuk, nggak pernah gitu. Itu karena basicnya kita bukan anak SMP, SMA yang lebih ke kalau udah ini ya udah lebih ke kalau udah memang cocok ya pasti bakalan nikah gitu ya. Lebih ke gitu sih langsung. Kalau ditanya rencana sih setiap orang pasti ya gitu. Rencana yang terbaik, apalagi menikah ini merupakan salah satu ibadah juga gitu. Cuman kita nggak mau terlalu terburu-buru juga gitu. Balik lagi ke basic pertama, kita udah pernah mengalami kegagalan rumah tangga satu sama lain di sekali, 2 kali gitu. Kalau takutnya kalau kita buru-buru terlalu cepat, kita belum terlalu memahami atau mendalami satu sama lain karakter kita seperti apa, ujung-ujung gagal lagi buat apa gitu. Sosok sebenarnya simple sih untuk menjalin semua rumah tangga itu, keterbukaan satu sama lain, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, itu adalah kunci utama. Dan kalau misalkan kita berdua kayaknya emang kita udah tahu satu sama lain, udah bisa menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Jadi kalau dilihat dari poin ini udah ada kecocokan ya. Ya apa ya, maksudnya ya aku sih sekarang kan kita lagi sama-sama jalanin ya, maksudnya ya kalau dan aku ngerasa ya, maksudnya ya untuk sampai sekarang ini ya memang kita banyak kecocokan dan banyak kemiripan juga gitu loh. Jadi kayak nggak usah jadi orang lain juga aku sama dia gitu. Jadi kayak dia juga, aku nggak pengen dia jadi orang lain di hadapan aku juga. Jadi kayak enjoy aja sih sekarang. Iya, jadi ketika kita jalan atau kita bercerita ngobrol kayak gini ya, Evelyn tetap jadi Evelyn diri sendiri. Aku nggak menuntut dia untuk lu harus lebih feminin lo, lu harus lebih gini lo. Enggak, gue lebih suka dia apa adanya sih gitu. Jadi dan dia pun begitu seperti itu. Jadi kita nggak pernah menuntut satu sama lain untuk merubah karakter kita seperti apa untuk seperti orang yang suka gitu ya. Lebih baik kita menjadi apa adanya aja berdua. Dia orangnya baik, ceria, terus kayak nggak pilih-pilih orang untuk kayak bergaul gitu. Jadi kayak aku bawa siapapun temen aku ke depan dia tuh, jadi aku nggak malu juga gitu loh. Terus kayak orangnya humble banget sih, terus baik, terus kayak ya ngomong gitu. Jadi aku makanya aku jadi ngerasa terlindungi. Bukannya kamu yang melindungi aku ya? Iya sih. Iya sih. Salah ya, kembali. Apa ya?
apa melindungi itu bukan berarti kayak Aku melindungi dari kekerasan gitu, bukan gitu sih sebenarnya. Kayak ya ngerasa aku nggak sendiri aja gitu loh, ngerasa nanti hidup aku bakalan ada yang bisa diajak untuk berbagi. Jadi Terus gini. kayak secara personal connectionnya juga kayak nyambung gitu, jadi kayak aku jadi nggak bingung gitu loh untuk kayak menghadapi gimana, karena orang kayak aku itu kan jujur ya agak unik ya. Aku terus jujur aku bisa dibilang diri aku agak unik, jadi kayak nggak segampang kayak orang lain mungkin ya gitu. Jadi harus sama orang yang tepat, yang cocok, yang benar-benar kayak nyambung gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya sebenarnya photoshoot kemarin itu buat apa sih? Jadi aku di sini jawab sebenarnya photoshoot itu sebenarnya lebih ke mengabadikan momen-momen kedekatan kita. Jadi buat nanti ke depannya kita udah ada beberapa Stock shoot lah ya gitu, momen-momen untuk mulai awal kedekatan kita, mulai memberanikan diri mengekspos. Sebenarnya itu bukan photoshoot pertama kita sih, sebenarnya banyak photoshoot kita dari sebelum mulai media mencium, sebelum banyak media memberitakan tuh sebenarnya kita memang udah sering photoshoot bareng juga gitu, udah sering nongkrong bareng juga. Cuman mungkin bedanya pada saat itu kita nggak pernah memposting satu sama lain di sosial media kita gitu, karena memang kita ini berdua tuh tidak ada kepikiran atau tidak ingin untuk mempublish kedekatan kita tadinya gitu. Karena tadinya aku mikir gue malu, bukan malu untuk mengakui dia sebagai pasangan gue lagi sekali lagi deket ya, tapi lebih ke lu kan harus infotainment ya, ngapain lu? Karena kan sekarang netizen itu segala sesuatu itu dipikirnya selalu negatif ya, alah paling settingan gitu. Nah itu gak mau, makanya banyak banget media yang kontak kita, media yang talk show undang kita, itu tuh kita tolakin semuanya gitu. Dan itu baru pertama kali kita berani tampil di sini untuk ngomong, oh ya udahlah nggak ada salahnya juga. Tapi biar gimana pun kalau kita mau apa di mata netizen memang akan selalu salah sih. Karena netizen itu mungkin udah bingung atau memang susah membedakan yang mana real beneran atau memang settingan itu udah kayaknya susah juga sama mereka. Kita mau ngomong apapun, kalau orang mau ngomong apapun kita mah. Kita jawab satu dulu ya. Masa amat, bodo amat ya. Kagak apa-apa. Masa amat, bodo amat. Gitu. Kalau bilang settingan, gue bilang ya udahlah, emang ini settingan, tapi settingan dari Gusti Allah. Oh syasih. Bener dong, semua rencana hidup kita tuh memang sudah disetting sama Gusti Allah. Tapi Iya, kita nggak ada kita yang- sebagai manusia memang bisa berencana, tapi kan tetap Tuhan yang menentukan. Iya. Apa? Risih nggak sih? Siapa enggak sih sebenarnya so far ya, dari 100 orang misalkan yang berkomentar, 99 orang tuh lebih banyak mendoakan yang terbaik dan banyak yang semua. 1%-nya mungkin yang julid gitu. Dan jarang kita menemukan orang-orang yang julid sama kita sih, jarang. Berarti banyak teman-teman yang support dari hubungan Alhamdulillah semuanya banyak support. banget. Nggak pernah ada yang julid sama sekali, nggak ada. Atau justru kalian berbalik julid, ya udah lu nggak mengabarkan yang nggak baik, lu jadi makin mesra atau makin pamer. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Gitu sih. Nah selain teman sendiri yang support, keluarga gimana nih kak? Dari Karuli dan juga Kak Evelyn. Kalau dari keluarga Evelyn coba. Keluarga aku benar-benar support sih, maksudnya mama aku apalagi ya, karena kan dia di Jepang, jadi kayak nggak tahu kondisi di sini, jadi dia cuma lihat dari sosial media. Tapi kalau misalnya memang lihatnya serius, ya dia mah tenang-tenang aja. Tapi kalau cuma main-mainnya dia juga pasti marah gitu loh, karena khawatir kan. Terus papa aku sendiri juga, aku pertama kali sih ngomongin masalah pasangan setelah yang dulu pernah bercerai sama sekarang tuh aku baru pertama kali ngebahas lagi ya sama papa. Ya papa sih memang ternyata udah ngeliatin sosial media juga dan dia setuju aja sih. Ada target nggak? Target ya tergantung sama yang laki-laki ya, kalau aku mau orang Laki-laki. Nah, gimana? sama laki. Target. Ya kalau setiap orang target pastinya ada lah. Ya aku sih sebenarnya bilang target ada, pengennya di tahun ini, cuman ya balik lagi nggak jangan terlalu terburu-buru juga, karena takutnya kalau kita terlalu terburu-buru ujung-ujungnya ketika kita udah menjalin rumah tangga yang lebih dekat, ada satu hal yang sebelumnya kita tidak ketahui satu sama lain, ujungnya bubar lagi kan nggak mau gitu. Masa ya gue harus jadi duda 3 kali, aku jadi 2 kali, jangan gitu. Jadi aku pengennya nanti ke depannya itu kalau memang aku sama dia pernikahan yang terakhir kali memang ya udah, karena kita memang udah sepakat kita menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, biarlah masa lalu menjadi masa lalu untuk menjadi cerminan kita untuk memperbaiki kita ke depannya lebih baik. Oke.